Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia. Indonesia memang di dadaku, tapi yang paling penting Malaysia di perutku. Itulah yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngereaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang ada orang yang unjuk rasa ataupun berdemokrasi di Kalimantan, yang itu perbatasan antara Malaysia dan juga Indonesia. Dan di situ mengibarkan bendera Malaysia yang mengatakan Garuda di dadaku, Malaysia di perutku, macam itu. Itu secara istilah memang sandang pangan mereka itu banyak yang didapat dari Malaysia, bahkan gula, minyak katanya, dan juga apa-apa benda bahan-bahan pokok mereka itu dapat di Malaysia dari tempat sendiri. Katanya harga yang sangat mahal, jalan yang rusak, mungkin pengiriman tak sampai dekat sana, makanya pengiriman sedikit, harganya itu permintaannya banyak, harganya jadi mahal para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa video itu ketika orang Indonesia membuat orasi, membuat narasi unjuk rasa macam itu, mengibarkan bendera negara Malaysia. Ini dia videonya. Masyarakat di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan aksi demonstrasi di kantor Camat Krayan Selatan, Kamis, 27 Februari 2025, siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau daerah otonom baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak. Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Oke bro, dengerin ya cerita agak nyentil dikit, tapi ini realita yang kejadian di ujung utara Kalimantan sana. Jadi gini, hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, warga dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, rame-rame demo di depan kantor Camat Krayan Selatan. Gak main-main bro, mereka datang pakai baju adat Dayak. Totalitas banget. Tapi jangan kira ini cuma demo biasa, mereka bawa spanduk, tuntutan, sampai bendera Malaysia juga diboyong. 1 dari 6 tuntutan yang mereka suarain tuh keras banget. Mereka minta Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, buat segera sahin Krayan Raya jadi DOB alias daerah otonomi baru. Kalau nggak dikasih, ya siap-siap aja mereka bilang DOB Krayan atau pindah ke Malaysia. Gila nggak tuh? Ada tulisan di spanduk mereka yang bener-bener nyelekit. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Nih ya, bisa lo bayangin. Nasionalisme di hati, tapi perut kenyangnya dari negeri sebelah. Terus ada juga yang tulis, terima kasih Malaysia. Gila, kayak ngasih surat cinta ke negara tetangga. Koordinator lapangannya Dona Sepianto bilang ke media kalau mereka tuh udah capek.
Udah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi di Krayan sana kemerdekaan kayaknya belum nyampe. Jalan rusak, logistik susah, harga sembako melambung. Terus tiap hari barang-barang kebutuhan pokok tuh malah lebih gampang dan murah dapatnya dari Malaysia. Jadi jangan salahin juga kalau rasa kecewa mereka udah level akut. Bayangin bro, 8 dekade merdeka tapi lo masih harus beli minyak goreng, sabun, beras, bahkan mie instan dari negeri tetangga. Akses jalan kayak uji nyali. Mau keluar desa, kayak ekspedisi. Gimana rakyat bisa ngerasain Indonesia kalau buat hidup aja harus ngelewatin batas. Jadi ya, jangan kaget kalau mereka mulai mikir, mending pindah aja sekalian. Nih bukan cuma soal politik doang, tapi soal rasa ditinggalin. Sementara pejabat sibuk rapat di gedung dingin, rakyat di perbatasan nunggu jalan dibenerin yang entah kapan datangnya. Ngerti nggak? Maksud mereka tuh simple. Mereka bukan nggak cinta Indonesia, tapi mereka pengen Indonesia juga cinta balik sama mereka. Jangan sampai Malaysia yang ngasih perhatian duluan. Jadi, siapa yang benar-benar punya Krayan? Yang datang waktu kampanye doang atau yang tiap hari nyuplai kebutuhan hidup? Lo pikirin dah sendiri. Dan lucunya ya bro, tiap kali warga perbatasan ngomong kayak gini, selalu ada aja yang bilang, wah ini provokasi. Atau jangan gitu dong, kita kan NKRI. Lah, gimana gitu? Orang udah teriakin bertahun-tahun, tapi nggak ada yang denger. Lo bayangin deh. Pacaran sama orang tapi tiap hari lo di ghosting terus tiba-tiba dimarahin pas lo jalan sama yang lain. Siapa yang salah sekarang? Mereka tuh cuma pengen hidup layak bro. Jalan mulus dikit, sembako nggak semahal emas, sinyal HP jangan cuma nongol kalau angin selatan lagi baik hati. Masa iya sih kita yang tinggal di kota bisa pesen kopi susu tinggal klik-klik, tapi mereka di Krayan mau beli sabun aja mesti ngelintasin hutan. Makanya, kalau lo lihat ada yang kibarin bendera Malaysia di tengah demo, itu bukan berarti mereka nggak nasionalis. Justru itu teriakan paling jujur mereka, kami masih pengen jadi bagian dari Indonesia. Tapi tolonglah, kasih kami rasa jadi warga negara juga. Dan lucunya lagi, ya Malaysia tuh bukan nyogok, bukan nyuruh, mereka cuma ada. Ada barang, ada akses, ada respon. Sementara pusat sibuk debat soal ibu kota baru, lupa kalau ada rakyat yang dari dulu pengen sekadar punya jalan aspal. Kalau Krayan beneran jadi DOP itu bukan karena mereka pengen merdeka dari Indonesia, tapi karena mereka pengen deket lagi sama Indonesia. Karena sekarang ini secara administratif, iya bagian dari RI, tapi secara ekonomi, sosial, bahkan logistik, udah lebih nyambung sama Malaysia. Dan ingat ya, ini bukan cerita satu hari doang. Ini akumulasi dari puluhan tahun janji kosong. Dari 80 tahun umur Indonesia, Krayan mungkin cuma dikunjungin pas musim kampanye. Sisanya, mereka harus mandiri. Atau lebih tepatnya, mereka harus bergantung ke tetangga. Jadi sebelum lo nyinyir bilang mereka nggak nasionalis, coba tanya dulu ke diri lo. Lo pernah nggak hidup 80 tahun tapi masih ngerasa kayak tamu di negeri sendiri? Itu yang mereka rasain tiap hari bro. Dan bro, lo tahu nggak sih? Ini semua bukan cuma soal jalan, bukan cuma soal sembako. Ini tentang harga diri. Lo pikir gampang apa buat warga Krayan angkat spanduk tulis Malaysia di perutku? Itu bukan kalimat main-main. Itu pernyataan pedih yang lahir dari kenyataan pahit. Lo lapar, lo cari makan. Yang ngasih makan Malaysia. Sementara yang aku punya lo, Indonesia. Tapi datangnya cuma pas upacara bendera. Lo lihat deh, bendera Malaysia dikibarin di aksi itu. Itu simbol. Bukan pengkhianatan. Itu kayak kode keras buat pusat. Bang, bangun woi, anak lo di perbatasan udah lapar, udah capek, udah nyerah. Tapi pusat malah ngerasa dikritik itu ancaman. Padahal mah, itu alarm. Alarm yang bunyinya udah kedengeran sampai negeri tetangga. Dan ya, lucunya lagi, Malaysia tuh nggak maksa, nggak ngajak, nggak promosiin diri juga. Tapi ya, karena mereka deket, responsif, dan murah, jadi ya udah. Lo pikir orang Krayan seneng banget beli gula dari Malaysia? Enggak lah. Mereka juga pengen dapat dari Indonesia. Tapi ya mau gimana, harga dari Indonesia bisa 2 kali lipat bro. 2 kali lipat. Lo kalau jadi mereka juga pasti mikir praktis. Sekarang gini deh, Krayan tuh strategis banget. Lokasinya di perbatasan. Harusnya jadi pos pertahanan dan simbol eksistensi negara. Tapi kenyataannya malah jadi halaman belakang yang dilupain. Lo tanya orang Jakarta, Krayan di mana? Banyak yang jawab, itu brand air mineral ya. Gila nggak tuh? Warga Krayan tuh nggak nuntut minta mall, minta LRT, atau minta Starbucks bro. Mereka cuma minta jalanan yang bisa dilalui tanpa rusak tulang. Mereka minta BBM yang nggak bikin kantong kering.
minta sekolah buat anak-anak mereka biar nggak kudu nyebrang ke Malaysia buat dapat pendidikan yang proper. Mereka minta satu hal yang paling sederhana tapi paling penting, diakui. Diakui sebagai bagian dari Indonesia, bukan cuma di peta tapi juga dirasa. Jadi ya, kalau pusat masih juga nggak ngeh, jangan kaget suatu hari nanti Krayan beneran bilang kami pilih pindah. Dan kalau itu sampai kejadian, jangan salahin mereka bro, salahin cermin. Karena yang ninggalin mereka, ya kita semua. Dan kalau lo pikir ini cuma drama perbatasan doang, lo salah besar bro. Ini bukan sekadar cerita warga Krayan, ini cermin retak dari wajah Indonesia yang katanya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenyataannya dari Sabang sampai Menteng. Sisanya kayak bonus yang nggak pernah diklaim. Lo bisa bayangin nggak? 80 tahun Indonesia merdeka, tapi ada rakyat yang harus jalan kaki berjam-jam cuma buat cari sinyal, buat upload tugas sekolah, atau sekadar telepon anak di kota. Sementara di Jakarta, kita ribut soal sinyal 5G lemot. Di Krayan, sinyal 3G pun kayak dapat hidayah. Dan lucunya, setiap kali warga perbatasan angkat suara, pemerintah selalu balasnya pakai kalimat template. Akan segera kami tindak lanjuti, akan kami prioritaskan, akan kami bawa ke pusat. Tapi akan-akan itu udah numpuk kayak utang janji. Rakyat Krayan udah kenyang, bahkan mungkin udah mual. Lo tahu nggak kenapa tulisan di spanduk mereka itu menyindir? Karena sindiran tuh bahasa terakhir sebelum putus asa. Mereka udah nggak percaya lagi sama diplomasi halus. Mereka pakai bahasa yang nyelekit biar pusat ngerasa ditampar. Biar ada yang sadar, ini bukan demo biasa, ini jeritan. Dan bro, yang paling nyesek tuh mereka bener-bener masih punya harapan. Masih manggil Presiden kami Prabowo Subianto. Masih percaya sama sistem. Tapi sistemnya sibuk nyalonin lagi, sibuk rebutan jabatan, sibuk ngurus proyek-proyek mercusuar, baik lupa dan... Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan orang dekat sana, orang yang bertanah air Indonesia, mereka mengatakan Indonesia memang di dadaku, tapi yang paling penting Malaysia di perutku. Itulah yang paling kata-kata yang memang menusuk dan juga straight macam itu kepada sebuah centilan kepada pemerintahan kita macam itu, bahwasanya kita itu hidup setiap hari itu hanya bergantung kepada Malaysia macam itu. Sandang pangan seperti minyak gula macam itu, katanya mereka itu bergantung di antara perbatasan Malaysia dan Indonesia. Mereka itu banyak mengambil di antara perbatasan, mungkin saling membeli macam itu para sahabat. Itu membeli ke sana para sahabat. Jadi penduduk di sana itu mengatakan memang Malaysia di perutku. Intinya kata-kata di perutku itu yang mereka setiap harinya makan macam itu, ngambil bahan dari Malaysia, ngambil barang dari Malaysia macam itu para sahabat. Memang mereka duduk di Indonesia, tapi barang malah ngambil dari negara jiran tetangga kita macam itu. Jadi para sahabat sudah tengok sebuah videonya tadi ya para sahabat. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.